Kumpulan warga Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 9 November 2025. Serta bapak-bapak semua yang belum sepuh yang kita hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir memenuhi undangan rapat RT 3 pada bulan November ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu sebagai rasa syukur kita, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak yang kita hormati, pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan rapat RT di bulan November. Alhamdulillah dihadiri 14 orang. Semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan dan ketika besok depan bisa hadir lagi. Yang sakit sudah sembuh, yang lain-lain izin mungkin lewat Pak RT langsung, dan yang tidak izin mungkin nanti Pak RT yang mengetahuinya. Untuk itu sebagai awal kegiatan kita rapat pada malam hari ini, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Subarkah. Pada Bapak Imam disilakan. sama Allah kemudian berkaitan rapat keluarga RT ini karena pada kami yang menjadinya Allah keputusan yang bijaksana, hati yang lapang untuk menerima perbedaan. Ya Allah, jadikanlah musyawarah kita sama kami sebagai jalan untuk menebar manfaat. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, agar senantiasa jujur, adil, dan amanah dalam setiap tanggung jawab yang kami emban. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sikap egois, dari kesalahpahaman, dan dari segala hal yang bisa membangunnya baik ini. Tanamkanlah kejelasan dalam hati kami bahwa apa yang kami upayakan bukan hanya demi hasil dunia, namun juga sebagai bentuk ibadah kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila dalam rapat ini ada manfaat, maka lancarkan dan lancarkanlah urusan-Mu. Jika ada hal yang belum kami pahami, bukakanlah pikiran dan hati kami untuk menerima penjelasan. Ya Allah, satukanlah hati dan langkah kami dalam kebaikan. Kuatkan kerjasama dan kerukunan di antara warga kami, dan jadikanlah setiap usaha kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Imam yang hari ini. Selanjutnya laporan seksi-seksi. Yang pertama mungkin akan disampaikan oleh seksi sosial. Kepada Bapak Ilyas, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sampai bulan ini, tapi saya laporkan mulai bulan Oktober ya, itu sisanya itu tanggal 8 bulan 10 1.300.000, terus tanggal 8 itu kas masuk dari Pak Tio sebesar 250, terus tanggal 10 itu saya bayar ke Pangdam, itu bulan November sampai Desember itu 300. Terus kita kas keluar lagi tanggal 15 bulan 10 untuk Pak Pandu itu sebesar 100. Jadi totalnya itu sisa tinggal 1.150.000 rupiah sampai bulan November saat ini. 1.150.000 ini. Oke, 1.150.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah melakukan kegiatan sosial pada bulan Oktober sampai November malam ini. Selanjutnya laporan nanti gini. Ada pertanyaan besok atau laporan sementara banyak kita menghadiri Pak Tio karena izin dan tentunya ini sekolahan saya melaporkan pemasukan malam hari ini masuk dari sejumlah 22 harga atau 3 dengan total penerimaan 1.910.000. Sementara atas laporannya setelah Pak Tio ini saja dibantu RT uang masuk 1.910.000. Yang berikutnya mungkin laporan dari sesi pembangunan yang mau dilaporkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pembangunan melaporkan harga untuk bulan Oktober 2025 ada 155.000. Kemudian di bulan Oktober pada pertemuan kita di KRI dapat tambahan 150.000. Jadi saldo turunnya 305.000. Untuk pengeluaran pertama saya buat kunci baru untuk pintu di balai RW ini 50.000 lakukan installasi ini. Jadi untuk kunci baru sama kunci dapur ada beda. Jadi untuk di kantor itu kalau buat kunci baru 50.000. Kemudian beli baikon untuk menyangkut sarang semut dan teter yang tadi dibuat oleh itu masih hujan karena sudah bersih dari semut 33.000. Bisa saya taruh di sana kalau dibutuhkan nanti. Kemudian beli lampu jalan sampai ada 117.000. 117.000. Demikian ini dapat saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang melaporkan berapa ada pembangunan di RT 3. Jadi saldo per 9 November malam ini ada 117.000. Semoga besok mantap semua dan tidak ada masalah karena sudah beda sekali Pak Mul kan. Kalau yang pintu ini sudah berarti Pak Mul. Sekalian Pak, jadi saran dari Pak RT karena lampu jalan itu dari Pak Apri sama Pak Adi kan Pak Adi kan berdekatan tuh Pak. Nah, saran dari Pak
berarti kamu menggeser agak kepada kamu jadi padannya yang bukan ini ada eksekusi betul ada bapak tadi kan geser dulu Pak, jadi padannya lalu agak perang ya Pak, agak rata ya Pak, sudah ada kembali berani. Terima kasih Bang Bang, semoga tentunya lancar semua karena musim hujan ini banyak kendala, mungkin konslet atau temuan yang lainnya nih Bang Bang. Dan berikutnya mungkin seksi ini agama ada laporan atas yang disampaikan Pak Imam. Lapor ada Aman. aman. Ya. Bang, yang lainnya ini kebetulan ada minta olahraga yang sesuai sama maksud yang Bambang ini kebetulan juga hadir, mungkin mau disampaikan Pak Bundang Pak Karto kalau ada yang disampaikan terkait keamanan. Aman. Ya, sementara cuma ini aja Pak, mungkin di minggu kemarin kita di teror sama kucing ya Pak ya. Oh iya. Itu mungkin kalau masalah kucing sih di RT lain mungkin sudah sama. Yang menjadi perasaan nggak enak itu kalau tiap pagi itu kita dikirimi foto kucing gitu. Jam sarapan belum, tapi malah serempak. Itu kan menjadi kurang nyaman lah. Gitu. Sementara mungkin ya hobi pelihara kucing atau kesukaan pelihara kucing itu monggo, tapi jangan sampai mengganggu lingkungan belajar. Jadi mohon kesadaran dari bapak-bapak yang mempunyai peliharaan kucing untuk bisa menjaga peliharaannya di kandang. Jadi kita berani melihara, tapi juga berani modal lah untuk itu. Dan mungkin usul KRT sebagai komitmen susila sebagai komitmen aja Pak, kalau kita berani memelihara kucing berarti juga berani konsekuensinya. Seumpama kucing itu mengganggu di lingkungan warga lain, pemilik kucing mungkin itu bertanggung jawab. Saja kalau mungkin merusak plafon atau apa, itu pemilik kucing harus mau bertanggung jawab juga rumahnya buat ya. Kalau nanti hitam satu berkeliaran kita racun itu nanti biarin aja. Kita ngomong ya bersedia untuk mengganti utang nek bocor, nek Bagian bocor ini biasa lah. Oke, terima kasih Pak Bundang. Karena memang kita semua juga akan merasakan apa yang misalkan Pak Bundang ya, kalau yang di grup ada foto kalau bagi stunting mungkin agak semangat makanya Pak Bundang. Tapi kalau fotonya ini ya memang dari satu pemikiran kita. Kemudian nanti sebenarnya dari Pak RT juga sudah kemarin mengeksekusi salah satu kucing di RT 3 milik warga juga, tapi ternyata masih ada satu hitam berkeliaran. Ada empat semua. Oh, nanti bisa diambil solusi bagaimana baiknya, terutama hewan kucing yang berasal dari warga lain yang bisa terutama ini kalau seperti yang disampaikan Pak Bundang, nanti gimana biar tahu itu pemilik kucingnya siapa, itu mungkin saat merusak itu bisa difoto ya Pak Bundang. Kalau kucingnya siapa atau di video ya. Oke, mungkin nanti bisa dibahas oleh Pak RT ini. Untuk yang lain mungkin ada masalah yang disampaikan. Ini Pak Joko hadir, Pak Ambang hadir. Yang ada yang disampaikan yang kemudian itu sama dengan Pak Bunda. Tadinya di depan rumah 3 kali, saya masih enggak berpikir apa-apa. Setelah yang keempat
panggil istri saya kalau ini difoto oleh aku, ternyata difoto di HP diunggah sama ayahnya. Akhirnya setelah yang mengunggah semua pada mengunggah itu, tadinya kan belum ada yang mengunggah itu, yang sudah yang keempat kali. Dulu satu mati, jadi kita pasangin racun untuk tikus masuk ke rumah itu. Ternyata tuh kucing nggak dikasih makan sama yang punya, masuk ke rumah saya makan yang tikus itu, tikusnya mati 2, kucingnya berkumpul juga 1 mati. Belum sama tikusnya, kucingnya Bukan makanya. Nggak tahu juga. Sekarang masih ada 1 hitam itu. Istri saya tersuruh buat aja tuh laki tahu di situ. Tapi kalau dia masuk lagi daripada dia biar di sini biar aja makan itu mati, biarin aja itu. Nanti dibutuhkannya kalau kelah kesini biar saya nanti yang mau kayak gitu. Kesel juga. Ya namanya sampai 3 kali dibilangin kucing sampai 4 kali kan ya siapa manusia ya enggak kesel sama aja. Aku dari itu dari tempat yang sudah dipenuhi di depan pintu ruang tamu 3 kali, yang 1 lagi di yang itu. Rupanya kalau malam kesetan itu buat pintu itu. Giliran pagi-pagi saya bangun jam 3 tidur dia di meja bundar saya itu siramnya lari dia takut kalau selama itu. Ya gitu aja Pak sama masalahnya. Sebenarnya nambahin aja tadinya yangnya nggak mau muak. Terima kasih ya. Jadi menegaskan apa yang menjadi perasaan dari kita semua pada yang hadapan. Jadi biar di solusinya bagaimana baiknya. Kemudian yang berikutnya Pak Yudi mau menyampaikan. Pak Yudi aman, Pak Yudi aman. Di pertimbangan kebijakan sosial aman ya. Kalau sudah nanti dilanjutkan di lain-lain. Itu acara yang ketiga, sambutan Ketua RT 3 pada Bapak Adi. Silakan untuk Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak semua yang silakan hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyediakan swag rapat pada malam ini. Si Potri yang dieksekusi oleh Bangun. Terima kasih betul. Yang kami hormati Bu Ketika kamu dan Mul, yang kami hormati kami sayangi Bapak warga Ketika. Kalau pada malam ini kita panjatkan bersyukur kepada Allah karena limpahan panasnya kita beri makna malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan kita. Semoga yang belum hadir pada malam hari ini pada kesempatan yang akan datang bisa hadir dalam keadaan Bapak yang kami hormati, ada beberapa yang kami bisa informasikan pada malam hari ini. Selain tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, informasi atau laporan dari seksi-seksi yang sudah disampaikan, kami menambahkan beberapa yang bisa kami sampaikan.
Yang pertama, sambil nanti masalah-masalah yang timbul di lingkungan kita, dan yang mereka dulu informasi-informasi yang kita dapat selama kegiatan bulan Oktober kemarin. Jadi bulan Oktober kemarin itu saya nyoba untuk ikuti semua program pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Magelang, spesialnya Kelurahan Tatapan, bagian tengah. Jadi kalau ternyata itu kalau diikuti sih betul. Saya masak sih bulan kemarin ini. Sudah nanti saya informasikan kepada Bapak masyarakat bagian. Saya kemarin bulan Oktober itu izin dari pekerjaan itu 5 kali dalam satu bulan. Itu yang pertama ada sosialisasi Kamtibmas di Kelurahan Tatapan, kemudian sosialisasi Prodamai di kantor Wali Kota Magelang, kemudian ada sosialisasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tatapan, kemudian ada Bintek penginputan profil RT sebagai dasar musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan Kota Magelang. Kemudian ada forum group discussion dengan anggota DPR di Kota Magelang, Pak Namska. Jadi tangan ikut dikenal isi Pak. Ya, saya besok. Ini kalau bulan ini ada kegiatan seperti ini lagi, saya terus ya ada undangan ke pemerintahan masalah. Tapi nggak waktu nanti bisa diatur, insyaallah. Semua undangannya amanat dari Bapak dari tanggungan dan kita tapi ternyata rupanya begitu. Kita rajin dan tak hitung gitu. Tak hitung. Ternyata skornya itu RT3 sama RT1 52. RT2 itu datang 2 kali kita 5. RT3, RT4 1, RT51 datang 1 kali kita 5. RT2 itu 2 kali, 3 kali, 5 gitu. Ini letak di seberapa ini seperti ada kegiatan yang menunjukkan RT. Artinya bahwa pemerintah Kota Magelang ini memang baru satu-satunya pemerintah daerah tingkat 2 di Indonesia yang langsung melibatkan RT sejauh ini. Bahkan dari kita mengikuti program sosialisasi Prodamai ini, programnya Pak Damar yang dulu waktu dulu itu namanya apa? Program Mas Bagio. Ini baru satu-satunya pemerintah kota, pemerintah tingkat 2 yang perencanaan pembangunannya yang merencanakan RT Pak, yang merencanakan RT. Jadi betul-betul musyawarah perencanaan pembangunan itu oleh kita, makanya sangat diharapkan oleh pemerintah. Kalau rapat seperti ini warga banyak yang hadir, bahkan suruh melibatkan ibu-ibu
itu juga Pak. Ya, karena ini musyawarah pembangunan di lingkungan RT yang menjadi nanti pembangunan di tingkat kota. Artinya kebutuhan RT itu mau apa saja, kemudian ada ide pembangunan apa saja, itu ada 50 juta per tahun dari dana ini yang disediakan untuk membangun RT. Ya 50 juta itu tentu tidak semuanya fisik. Kalau pengalaman yang kemarin kan yang 20 juta itu boleh dipakai untuk usulan fisik, sehingga kemarin untuk renovasi WC RW. Terus yang lain berupa pembinaan, berupa pelatihan, berupa pembangunan manusia. Terus keterampilan semacam. Karena nanti ke depan sudah dimulai bahwa program pembangunan ini diharapkan merupakan usulan kebutuhan dari tingkat RT di Kota Magelang, maka akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi baik kemasyarakatan maupun wilayah di tiap-tiap. Untuk itu menjawab kenapa kemudian dari pemerintah Kota Magelang itu meminta jadi pemerintah dasar hukumnya ada di Peraturan Wali Kota Magelang nomor 15 tahun 2005. Pernah saya share juga di grup. Itu sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan prodamil, gantinya roda. Di dalam pedoman pelaksanaan program ini salah satunya terlebih dahulu RT kalau mau mengajukan program-programnya di terutama yang berkaitan dengan anggaran non juta itu yang fisik dan non fisik itu harus membuat profil RT yang diinput pada portal profil RT Kota Magelang yang pernah. Jadi kita dapat aplikasi seperti ini yang kemudian beberapa waktu yang lalu kami memberikan kepada bapak-bapak sekalian untuk mengisi daftar pribadi. Memang banyak muncul pertanyaan itu sangat sekali. Terus kemudian untuk apa dan meminta siapa, karena itu data pribadi. Tidak hanya Pak Tri tapi juga baik pertanyaan itu, karena saya sendiri merasakan itu sangat pribadi sekali. Tapi ada lain di RT lain juga ada juga muncul pertanyaan ini, tetapi bahwa dari situlah nanti pemerintah kota bisa melihat potensi, dan potensi yang ada, maksudnya potensi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah itu terhadap RT tersebut itu apa saja. Misalkan ada berapa lansia yang ada di situ, di sini ada berapa anak-anak, ada berapa anak-anak yang sekolahnya sampai jenjang mana, ada berapa rumah yang toiletnya belum pakai air angsa, ada di situ toiletnya pakai apa. Jika yang belum ada air angsa itu nanti bisa diprogram. Kebetulan karena di tempat kita ini sudah ada air angsa semuanya, ya itu nanti mungkin kemarin kita usul-usul bisa dialihkan. Misalkan nyedot septic tank, pembersihan septic tank, kirim mobil pinjam. Nah,
Hanya seperti itu. Ya. Nah, sebagai keamanan daripada data ini setiap RT hanya dikasih satu portal masuk dan password, dan itu hanya RT yang punya otoritas di keamanan login dan password. Dan semua jadi kita juga tahu. Dan setelah dia ke pemerintah kita, nanti itu akan data itu akan dijadikan dasar seperti kajian kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi data secara otomatis masuk dibaca oleh pemerintah kota, terus kemudian kebutuhannya disesuaikan dari dasar data. Oh, ternyata masih banyak rumah yang tidak ada tempat lain. Dari situ rata-rata antara lain untuk tingkat sosial ekonomi masyarakat di situ sejauh apa, lalu kemudian apa program yang cocok di situ. Tentu nanti akan menjadi berbeda-beda antara RT 1 dengan RT yang lain, manakala profilnya juga setelah dilihat berbeda-beda. Kurang lebihnya seperti itulah. Ya, sejauh yang kami bisa menginformasikan. Mesti kalau nanti yang ada informasi yang kurang, kalau pas saya dapat informasi lagi mengenai ini tentu akan kami informasikan kepada tapi kita insya Allah punya komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Gimana ya, kita masa mau ikut tidak karena itu program pemerintah, nggak mau ini kan jadi tak mungkin juga karena semua RT melakukan dan itu ada peraturan. Kalau RT nggak melaksanakan sama saja ini melanggar peraturan. Nah, dari itu nanti kita bareng-bareng dan melaksanakannya tetap mohon monitor, mohon diawasi kami yang punya juga sama kemudian selanjutnya ada yang hal-hal yang mengganjal Bapak sampaikan. Saya terima kasih karena pada ketika ini bapak-bapak maupun ibu-ibu sudah mulai terbuka. Ganjalan-ganjalan itu selalu disampaikan ke kami. Dan itu saya senang. Meskipun kucing, giling, bagi apa, tapi itu suatu yang saya terbuka. Ya apa? Pun yang sampaikan Pak Gubernur tadi, tapi ya apa dari mulai yang begitu dulu, yang penting Bapak jangan sampai ada hal yang mengganjal di lingkungan sehingga kita ayo di dalam keluarga kita itu mengenai kegiatan kemarin dan sampai dengan di Profil RT sosialisasi proyek damai nanti rencana itu juga sudah kita tujuan program ini kan memfasilitasi pembangunan masyarakat dan masyarakat lingkungan. Nanti itu bersumber dari ide dan keinginan warga. Kalau Bapak ada memfasilitasi masyarakat, mengidentifikasi ada masalah apa di sini, kemudian membantu
mengaktualisasikan, mengartikulasikan kebutuhannya. Di sini itu butuh apa sih sebenarnya? Nanti bisa ditampung di program ini dengan melalui profil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, edukasi dengan pelatihan-pelatihan dengan kursus-kursus. Yang paling utama meningkatkan peran serta mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah. Jadi ada banyak macam pemberdayaan masyarakat, terus kemudian pembangunan infrastruktur di tingkat RT, dan ini idenya ditunggu dari kita. Kalau dulu mungkin kan dari sana ke sini, tapi ini dari sini punya ide apa, nanti kita usulkan dengan nanti kita menyusun yang namanya rencana kerja RT. Kita dalam musyawarah seperti ini nanti ke depan insya Allah kita lebih persiapan dan perencanaan untuk rencana kerja RT itu usulan kegiatan apa yang menjadi prioritas di tempat kita, terus jenis kegiatannya, volumenya, terus siapa yang menyusun, anggarannya, pelaksananya, nanti kita tahu semuanya. Ini ada di buku ini. Saran alokasi anggaran berdasarkan pasar pemilu. Setiap RT mendapatkan alokasi maksimal 50 juta per RT per tahun. Alokasi anggaran diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Termasuk biaya umum maksimal 3% dari pemberdayaan dan infrastruktur. Berarti mohon kemudian juga dari bapak semuanya bagaimana semua nanti dan merencanakan. Jadi ringkasannya ini programnya merupakan program partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan mencakup pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Usulan berasal dari RT yang buruk rencana kerja RT sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Alokasi anggaran maksimal 50 juta per RT per tahun diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Semua kegiatan wajib dilaporkan secara transparan dan terbuka. Jadi ringkasannya ada pertanyaan, penggunaan 50 juta itu bagaimana? Apakah bisa digunakan seluruhnya? Ada yang lain. Itu tidak harus. Jadi rencana kerja RT disesuaikan dengan kebutuhan aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas. Apa dulu yang lebih penting, yang kita yang bukan itu yang bisa. Untuk lain-lain nanti sambil jalan. Oke, untuk programnya dan profil RT berapa kami meminta Bapak kemarin data seperti itu, kemudian sampai di lokasi foto-foto tadi kita sudah saya terima kasih lagi dibantu itu data programnya. Jadi yang itu tadi memverifikasi, kemudian giling-giling nambahin foto rumah tempat sama pakai geotaggingnya. Geotaggingnya itu kalau ketik itu juga muncul lalu hasilnya. Lalu ini kita share. Jadi yang masih kita tunggu ini adalah foto keluarga, tapi sendiri-sendiri.
saya Bunda, kemudian Putra Putri foto sendiri, jadi saya upload di profilnya masing-masing, lalu saya send ke portalnya proyek RT Kota Magelang. Jadi di RT kita alhamdulillah bentar pengurusan dan tinggal kurang foto. Setelah foto saya dapatkan semua semuanya sudah selesai, tinggal bisa dikasih server di pemerintah Kota Magelang. Jadi ini masih menunggu ya, bahwa ada bapak yang tanya ibunya yang belum kirim foto ke saya. Ini paling lambat dari Rabu lah, karena tenggat waktunya itu minggu kedua bulan November sudah harus terkirim semuanya ke portal server portal Kopi Kota Magelang. Minggu kedua bulan November. Ini minggu besok. Nah, sambil tengah-tengahnya Rabu targetnya sudah harus kita kirim semua. Karena tinggal itu. Dan kalau RT lain masih belum, kita tinggal itu aja. Ini bisa cek bagaimana berverifikasi itu. Jadi itu mengapa kemarin kami minta Pak berkaitan dengan adanya sosialisasi programnya di kantor anggota Magelang. Terus program penginputan ini benar-benar pekerjaan RT, bukan proyek. Kalau proyek biasanya ada fee-nya, tapi ini tidak ada. Jadi ini benar-benar waktu mikirnya mereka menginputan sudah dapat honor RT, terus kasih kerjaan sisa. Jadi include itu kerjaan, nanti akan menyusun kerjaan lain, modelnya seperti itu. Jadi itu kemudian berapa selain yang barusan diinformasikan, ada juga sosialisasi koperasi merah putih, koperasi merah putih, koperasi merah putih. Jadi sudah mulai dibentuk koperasi merah putih di Kelurahan Tataban. Perekrutan koperasi itu kan ada anggotanya. Perekrutan anggota sudah dimulai dari ketua RW dan ketua RT sebagai anggota. Ada misalnya kurang anggota dan masyarakat untuk sumbangan pokok dan sumbangan dan budget dari sumbangan pokok kali 50.000, sumbangan wajib 5.000 tiap bulan untuk menjadi anggota koperasinya. Koperasi merah putih ini untuk sementara nanti di awal beroperasinya baru hanya akan sebagai penyedia sembako yang lebih murah juga. Selebihnya belum. Biasanya koperasi kan bisa simpan, bisa pinjam. Ini belum. Karena kemarin saya sempat tentang juga menanyakan. Informasinya kan koperasi merah putih ini ada iuran modal 5 miliar atau 3 miliar dari pemerintah. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak dibuka? Ini masih banyak kendala di pengurusannya tinggi juga, kemudian juga memang itu belum ada, belum mengajukan, sehingga modal yang ada ini baru dari iuran anggota. Yang modal awalnya itu kalau kemarin itu koperasi merah putih di Kelurahan Tataban itu baru 5.770.000. Saya menanyakan dari modal itu kenapa yang dari pemerintah yang 5 miliar 3 miliar itu tidak bermanfaat. Jadi selain itu juga menanyakan profil detailnya koperasi merah putih
kurang kata bantu seperti apa, terus mau dibawa kemana, nanti ke depan akan seperti apa, itu juga masih belum disampaikan ke kita. Ya, walaupun baru menginformasikan Bapak itu kulit kecilnya saja seperti itu. Ada pasti nanti baru tahap pemberitaan, nanti akan mengerjakan sembako. Terus kemudian ada juga sosialisasi Kamtibmas, seperti biasa, makanya anak remaja masih menjadi perhatian khusus kita dan sudah itu pengawasan dan kita sebenarnya amati dan diantisipasi yang dilakukan anak kita, karena rupanya juga terjadi juga remaja baru ini kasih cuma lihat di TikTok saja, tahu-tahu anak remaja meledakkan diri di masjid dan tahu nanti bukan tertutup. Ini kemarin yang menjadi perhatian Kamtibmas sekitar apa? Kemudian Fintech input koordinasi tadi sudah disinggung, FGD dengan DPRD. Pak Nariska kemarin yang datang ya menampung aspirasi lah. Tapi saya juga sempat tanya, ini kalau program Prodamai ini Pak Nariska, ini kan sebetulnya hanya untuk wadah janji politiknya kepala daerah saja. Tapi sejauh realisasi sampai saat ini yang begitu terasa ke masyarakat ini belum kunjung. Karena mungkin belum mulai, tapi perencanaan sudah ada. Tapi mudah-mudahan nanti dalam masalahnya program 50 juta itu kan digunakan mungkin yang infrastruktur hanya skalanya kecil-kecil. Nah sedangkan kalau kami ini butuh misalkan ini harapan saluran air, pelebaran gang, itu bisa diajukan lewat mana? Hanya seperti itu. Hanya sehingga nanti bisa beraspirasi ke saya. Karena saya dikasih sumber biayanya banyak. Juga mengenai aspirasinya Pak Pri itu kemarin kan pindah gorong-gorong yang dari sana untuk dikembangkan dialihkan ke sini, itu masih mau dipelajari lagi sama anak. Karena memang kalau yang proyek Jarwana 7 kemarin itu kemudian menjadi beda kalau materialnya dan tanahnya dialihkan untuk ini. Kita masih mau bisa langsung ke Pak Nariska yang ada di sana. Kita juga mencontohkan dan bersuara ngomong bahasa depan ini dulu tadi udah tinggal dia yang udah tinggal dia. Kita sampaikan terima kasih kepada saluran Jarwana 7. Sudah selesai, ya seperti itulah ini ya, sudah dapat. Ini ada plus minusnya, kemudian ada. Tapi terima kasihnya juga sama Pak Heri, Pak Pri itu yang mendorong-dorong sampai itu kesambung. Itu kalau nggak gitu bersih bertiga itu gimana? Enggak karuan tersambung nggak sih? Oh itu niatnya mau dipanjangin ya karena sudah. Tapi yang sekarang karena
ini kita gaji mentok dan saya ya ada sebenarnya ada tentunya juga lah ada orang-orang banyak dari Taiwan ya tidak ada yang nambah ini bahkan dan ini yang bedanya ya ini malah kita yang jadi rapot Justru ada Taiwan dulu. Taiwan nah nikmat ya Orang sombong semua gitu ya. ya sudah alhamdulillah ini sudah rapi semua ini sampai 3 ini dari ujung ke ujung itu insya Allah sudah rapi semuanya tinggal nanti kita pelihara percantik karena alhamdulillah sudah untuk selokan mau dicat semuanya sudah bisa sekarang ya lagi sudah meriah ini insya Allah bukan apa kita tambah meriah. Jadi seperti itu sampai ke ujung sampai ke ujung terus kemudian mengenai ya kucing, terima kasih Pak Bunda kucing ini menang ya ini Pak Amit ini menjadi catatan karena yang Sabdo Minggu tadi itu langsung dari seksi keamanan dan Pak Bunda tidak pernah Pak Bunda musuh sampai begitu di kok begitu maka ini tidak pernah jarang ini harus jadi perhatian kalau Pak Bunda sudah sampai begitu berarti nanti mohon diperhatikan tapi memang apa semua warga terganggu kalau kucingnya mata ya dengan olahan kesehatan. Alhamdulillah saya sudah terima kasih kepada Pak Bambang akhirnya ikhlas kita terima kasih kepada Pak Bambang untuk apa mengikhlaskan kucingnya kita pindahkan keluar dari Belanda dan sudah saya pindahkan sanggup pakai di kantor itu ternyata sudah mana anaknya 5 4 anaknya jadi saya mindahin kucingnya Pak itu jumlahnya 6 ekor sudah jadi 6 ekor nah itu kalau enggak buru-buru saya pindahin wah itu saya buru saya nanti lagi kalau saya Pak Bunda saya juga karena Pak 6 ekor. Tapi terima kasih Pak Bambang ikhlas ya Pak tapi enggak cuma ya gitu benar Pak Bambang kan kurang tahu juga melempar dosanya itu mau dilempar ke saya Pak saya takut Pak Mali kalau membuat kucing dosa nah kan sama saja melemparkan dosa itu kan biar saya yang dosa terus tapi enggak apa-apa lah ini juga masalah ada ya insya Allah saya hubungannya juga ya hati-hati strategi biar tidak dosa itu bagaimana tapi saya juga scroll lah belum minta petunjuk yang sih ya baru googling aja hukum membuang kucing karena kalau katanya kalau banyak mudaratnya boleh ya sih bukan udah di Google seperti itu jadi mantap biasa ya kan takut juga kan suruh membuang kucing jadi ya itu melempar dosa ke orang ya tapi memang harus saya lakukan karena nanti ya juga tadi tanya juga kan mungkin dulu harganya kemudian kucing kok nggak kamu perhatikan kenapa pada saat ditanya nanti sama-sama berisiko dosa seperti itu ya kami dan nanti jalannya juga enak. Dan ada satu Pak kucing itu kalau yang itu mungkin punya karena ada yang putih punya Pak Niko itu nah itu nanti Pak Niko sudah kita apa sounding juga termonitor juga lewat dulu Nikonya saya bilang
kandang kalau negara itu diracun sama yang Tapi karena suka lepas juga tuh, lepas itu jalan itu kemana-mana. Asal jangan biar dulu aja, biar dulu buat anak lagi, nggak perlu bisa. jadi ya kalau Bapak setuju, saya juga setuju sama yang disampaikan Pak Rizal. Jadi agar tidak melempar tanggung jawab ke orang. Ya kita yang menjaga, terus sampai orang lain, tapi orang lain yang suruh tanggung jawab masih kotorannya, terus yang putusannya itu kan ya, nggak tahu. Alhamdulillah lain sudah, nanti tinggal ada satu yang menjadi perhatian, terus kemudian ada yang hitam itu kalau misalkan nanti bisa, itu kayaknya agak lulut itu, kalau itu bisa ditangkap agak baca sendiri nggak tinggal syukur gantian yang lain itu ya Pak kemarin sudah clear, kita sudah berkurang. Nah kalau yang bukan punya warga yang ketiga, Mas Bono, kalau apa mau apa mau punya tindakan sendiri dulu, silakan nanti saya berargumen atau syukur-syukur, tapi ya terus dicekal nanti tak. Meskipun kemarin ya ini cuma tak kasihkan bapak yang suka ngurusi kebersihan di lingkungan kantor itu Pak, jadi nah ini kemana ini titip saya titip kucing sama nih buat fokus besar ini sudah Pak beres aman mungkin bagus ini sampai dulu nah hampir dimarahin kan Mbak Dini saya dulu juga pelihara kucing, tapi ya kasih berikan makan di kandang, nggak keluar gitu. Makanya saya berani ngambil tindakan sekarang saya juga bisa kucing. Jadi itu juga dulu ada pakai sahabat itu kalau pakai anu seperti kucingnya masuk ke sini itu kalau dia untuk siap dilepas nanti dipanggil nomornya datang masuk ke sini terus dibawa. Ya memang risikonya memang ya harus tadi tanggung jawab di kandang dikasih makan tempatnya dibersihin kan gitu. Kalau memang itu dipelihara kalau dilepas lagi pusing main uang. jadi selain di grup juga yang alhamdulillah sering jadi kucing tali kucing ini ya kucing saya pikir apa dan kita akan kesana seperti itu jangan saja di tempat-tempat ini sudah dipikir ternyata harus bersih kucing kok tai kucing juga tugas itu dia nggak apa-apa itu terus kemudian informasi dari yang lain kalau kucing itu ya kita mungkin anggaran kita ada ini kita masukkan ke plan kemudian yang jelas harus lebih bertanggung lagi. Jadi kalau ada sekarang ada kucing gitu tahu bukan dari kita itu sawan atau apa ya? Itu ada peluang ya. Setelah nanti dikandang dengan Pak Kota nanti kita Terus kalau itu kucing liar tapi gantian semua itu harus nyanyi kan takut bisa sebetulnya itu barang pakai ini dalam
itu foto lagi itu apa syarat kan punya warga kan. Kalau punya warga ya kan itu mereka punya lagi jangan rusak ya harus jawab itu nek warga kita atau tidak warga yang kita nggak tahu rusak tapi sangat kita sih sebenarnya kayak gini nanti kalah saya itu takutnya kalau ambil tinggalan takutnya melanggar warga kita menurut saya melanggar kebijakan lalu datang ya jadi nanti lewat saya gila nanti tinggal nah ya agak ragu juga ternyata Pak Bambang kita ini buku ya cuman ini dari dosa nggak mau kena dosanya mau nanggung apalagi kita ini ya dosanya tidak nanggung. Kemudian informasi dari ibu PKK ini jadi saya kemarin itu Bu Suraya mengundurkan diri, kemudian ada vakum, ada kekosongan ketua PKK namun setelah dilakukan suatu konsolidasi kemudian dilakukan bentuk dengan Pak RW, Ibu RT dan Pak RW untuk mengisi kosongan supaya organisasi di RW 12 tetap berjalan dengan baik karena menyambut banyak warga tidak terjadi kebingungan dan kesemanguran organisasi juga tetap berjalan maka kemudian kemarin diputuskan ketua PKK RW 12 dibentuk ketua bersama yang dimaksud adalah seperti apa ya istilahnya ketua bersama yang terdiri dari Ibu Ketua PKK RT 1, 2, 3, 4 bersama-sama menjadi Ketua PKK dengan tugas masing-masing. Ketua RT 1 sebagai koordinatornya, kemudian Ibu Ketua RT 2 nanti yang koordinat bidang administrasi kesehatan dokumen yang ada di PKK. Kemudian Mbak Dini bagian tugas untuk mengkoordinasi pokja PKK RW 1 sampai 4. Siapa aja saya nggak tahu. Atau apa lain termasuk posyandu, termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, itulah. Terus RT 4 bertugas untuk pendampingan lapangan pada kegiatan-kegiatan lapangan PKK RW 12. Jadi seperti itu ya, karena sudah tidak lagi dalam arti kosong belum, tetapi ada yang itu. Kemudian ini mumpung saya juga berapa waktu yang lalu warga kita ini Pak Aris kan gerah, itu sempat menjadi pikiran kami juga. Itu tapi mikirnya itu begini, Pak Aris itu geraknya serius sampai keplek namanya terus, tapi tidak mondok, tidak opnam, sehingga kemarin dalam kita menjalankan kebijakan busuk di tingkat RT 3 ini saya gampang ya pada menggunakan media sosial atau tidak, kalau tidak kok tidak
kalau mengeluarkan kok tidak opnam, kalau tidak mengeluarkan kok gerahnya serius, terus seperti itu. Maka dari peristiwa seperti itu muncul kajian-kajian ini juga kita nanti untuk besok sakit ada sedikit revisi yang kemarin usulan. Jadi kemarin kan ini untuk yang dirawat itu tetap 3 hari, jadi besok dan keluarkan dan sosial. Untuk yang tidak dirawat tapi tidak bisa beraktivitas selama 5 hari, itu lebih Pak. Dulu juga ada yang sama sekali tidak masuk dan 5 hari tidak bisa beraktivitas. Daripada dulu nanti kita masukkan untuk besok sakit itu revisinya pada jika 5 hari tidak bisa beraktivitas meskipun tidak pernah juga sakit, kita besok dan kita keluarkan kasusnya. Yang lain masih sama kan? Kalau kualitasnya tidak 5 hari tidak beraktivitas seperti apa? 5 hari tidak beraktivitas Seperti apa? misalnya tidak banyak kerja 5 hari. Tadi kita nanya dulu ke yang bersangkutan. Ya, menghitung-hitung kan kelihatan. Hitung, mengamati, kan. Tetapi yang pernah sakit tidak opnam, sakit sakit tidak opnam, tapi rasa apa-apa 5 bulan karena terus apa ini Acoknya 5 hari ini. 5 hari sakit pilek 5 bulan oleh tak diare 5 hari bisa juga rasa ya, karena yang sakit kalau apa yang besok apa yang sakit itu yang masih sama. Kalau besoknya lebih dari 3 hari kita besok. Kalau yang sakit orang tua, Yang besok itu bapak enggak enggak. Jadi kalau yang sakit harus ibu-ibu ya, Kalau biar sehat gitu ya. ya Kalau yang sakit orang tua, Iya. yang besok ibu-ibu. Jadi kalau yang sakit nanti yang besok ibu-ibu, yang muda Biar semangat, yang muda. yang muda semangat biar Iya. cepat sehat gitu. Alhamdulillah. banyak yang Tapi siapa yang mau sakit? Biar pasti bungkus pengemudi sehat. nanti kalau takziah itu yang saya tinggalkan itu dan kedua kita bapak takziah mengeluarkan kas sosial, tapi yang saya tinggalkan itu kayak gitu. Memang kadang-kadang kayak gini nih sok nggak usah dipikir sih, tapi biar tidak mikir maka kita bikin peraturan kita harus paham. Jadi referensinya itu untuk melengkapi saja sambil kita kan melihat apa dinamika dinamikanya seperti apa kita sesuaikan kondisinya. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali karena memang olah-olah yang dari kelurahan dan kota pun sudah banyak. 5 pertemuan dari kemarin saya ikuti. Kemudian ini libur lah, ini rapat di kelurahan sehingga nanti rapatnya tidak
Mungkin itu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dalam memberikan informasi yang kurang-kurang. Nanti kami tampil usulan, ada informasi baru nanti kami susunkan informasi tersebut seperti apa. Yes. Lalu juga kalau misalkan Bapak ada apa arahan untuk masukan, ide apa untuk bagian-bagian di ruang tempat tidur kita ini, kami harapkan ada bulan ini yang tahu sedikit tapi nggak apa nanti bisa kita informasikan apa yang menjadi saran dari Bapak jadi itu sampai bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT yang telah menyampaikan banyak hal terkait banyak informasi yang disampaikan, terutama terkait program-program pemerintahan di Kota Magelang. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan dan Bapak juga bisa menyerap apa yang disampaikan tadi dari Pak RT. Tetapi yang fokus mungkin di kita satu tadi terkait penekanan pada hewan peliharaan itu masih menjadi masalah hal yang perlu kita cari solusinya, dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk hewan peliharaan di tingkat RT 3 sudah coba ditangani, terutama kucing Bapak Bambang itu sudah difungsikan. Kemudian kalau nanti ada masalah lain terkait kucing atau hewan peliharaan yang berasal dari warga lain, Bapak bisa ambil tindakan dengan cara menangkap ataupun yang lainnya, monggo. Sehingga untuk yang di luar RT dari masing-masing warga bisa memberikan tindakan sendiri. Untuk yang warga khusus RT 3, hewan peliharaan RT 3, maka nanti akan ditangani langsung pengawasan Bapak RT 3 ataupun kita semua. Dan yang kedua terkait uang sosial, ini ada perubahan. Jadi kalau kemarin itu ada uang sosial yang diberikan jika opnam atau beberapa hari di rumah sakit, akan tapi ada revisi, yaitu sakit yang lebih dari 5 hari atau maksimal 5 hari tapi tidak bisa beraktivitas karena melihat kasus yang saat ini dialami oleh Bapak Aris. Itu meskipun tidak opnam tapi sudah beberapa minggu tidak bisa kerja, maka salah satu contoh untuk mengambil perubahan pada uang sosial yang seharusnya berat diberikan kepada mereka yang seperti itu. Nah ini dua pokok mungkin terkait dengan isu di RT 3, yang lainnya tadi informasi-informasi mungkin nanti akan, dan kemarin sudah di-share oleh Bapak RT, beberapa diantaranya sudah besar itu ada tadi profil RT, kemudian data baru RT ataupun yang lainnya sudah banyak disampaikan. Nanti sekali ada yang belum akan di-share kembali. Mungkin itu ulasan sekilas dari apa yang disampaikan Pak RT. Sebelum diakhiri ada lain-lain, monggo Bapak mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri karena juga sudah malam. Jika ada monggo. Oke, Pak Mul. Masalah satpam mungkin Pak Hadi sudah berikan masalah informasinya. Jadi bulan September yang lalu itu di gedung Perkebunan, karena Pak Satpam yang nama Pak Minta mengundurkan diri, Pak nanti Pak itu nanti tanpa jadi penggantinya yang bulan Oktober tunjuk Pak Hemanto, Pak Bentuk dari RW 10 dan data dari Saudi Pak. Jadi 1 Oktober aktif videonya, akhir Oktober atau awal Oktober setelah kajian yang bersangkutan mengundurkan diri. Jadi sekarang satpamnya sudah digramat. Alasnya masalah orang yang sakit, ya sampai itu saya tanya-tanya ke teman-teman yang ada satu sip, ya memang dia sakit-sakitan memang. Dan sudah dikasih kali sama saya, tadi saya bisa coba presentasi ngomong ini lokal lama di akhir. Karena masih tidak mampu, akhirnya mengundurkan diri.
Nah, yang saya tanyakan itu Pak. Nanti mungkin ada informasi dari Pak RW, ada penggabungan tadi Anda. Jadi kalau kesulitan umpamanya atau misalkan kita ada penggantinya untuk iuran pembayaran satpam itu dibebankan ke masing-masing itu gimana itu satu misalnya itu Pak. Jadi Pak Adi, Pak RW nanti perlu saya ditanyakan ke Pak RW Pak Adi. Pertama Pak, yang kedua masalah lampu merkuri Pak. Lampu merkuri di Promiman dan lama masih ya Pak, mulai sejak sebelum Pak Biasno itu langkah di sana, kita menikmati untuk lampu sampai kita beberapa perbaikan itu sudah lapor Pak RW. Di samping itu mungkin bapak-bapak sekalian sering keluar malam sudah malam naik ke pos ke atas, ada juga lampu merkuri di sana, juga titik yang mati pada kita pergi jalan, karena itu juga tanggung jawab di RW 12. Jadi perbaikannya itu dari Pak RW, nanti mungkin koordinasi dengan mana. Yang berwenang di tempat siapa itu kan kalau bisa segera digunakan lebih kembali Pak. Karena tadi yang lama di sana, tapi kan di lampu bisa semuanya untuk berkulit. Jadi dua masalah itu perlu disampaikan Pak RW, nanti perlu disampaikan Pak RW Pak kita gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mun. Ini dari yang lainnya? Ada yang Pak RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu permintaan pengiriman data Dukcapil. Nah itu jadi kita ke sana atau cukup dan dari Pak RT aja Dukcapil itu? Saudara yang ini dulu. Ya. Tapi saya sudah siapkan dengan waktunya 4 hari 6 bulan. Kalau yang Dukcapil itu untuk yang tinggi. Ya, untuk update data kita, ya keluarga itu. Jadi itu boleh atau Dukcapil itu Itu tetap. masih karena itu. Iya. Pak Herman juga ke sana. Dia makanya cuma apa ya? Udah sama Pak. Mudah-mudahan nanti ada. Iya. Tapi kan sudah memastikan. Iya. Karena ini ngolehnya bukan untuk Dukcapil sih. Kalau ini ngolehnya Iya, yang itu memang Dukcapil itu Pak, yang itu. Ada memang Dukcapil. Jadi saya kira data seperti itu kan sama dengan yang awal-awal dulu kan kita melapor itu. Tapi ya kita coba nanti kita. kalau tidak Mudah juga berbagi istri yang itu. nanti dicurigai yang dari istri. Apa? Orang sekali. Tidak. Habib siapa yang Palestina kemarin dia tanya, Bapak umurnya berapa? Tak tahu. Pak istrinya berapa? Betul itu. Istrinya satu, kalau ini sekarang dari tahun 72 Pak hebat. Hebat. Iya, matur nuwun Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang lain juga ada. Kalau Pak terkait satpam itu sudah beberapa kali satpam kita mengundurkan diri karena alasan sakit. Mungkin ini untuk pencarian satpam lagi ditambah tambah satu klausul untuk membawa surat sehat atau apa gitu biar tidak terjadi lagi untuk nanti mengundurkan diri dengan alasan sakit yang memang itu dan sebagainya. Jadi yang repot kan kita sendiri. Kalaupun untuk mencari surat keterangan sehat dari dokter itu memberatkan dari pelamar, bisa menghubungi kami, nanti kita bantu untuk surat sehat dari dokter kami, atau yang sudah jadi satpam mungkin mau diperiksa, mau bikin surat sehat, bisa nanti menghubungi kami, kita akan gratiskan. Atau satpam semua itu kan sudah ada kita semua,
Mungkin kalau ada yang belum punya jaminan kesehatan, baru mendapatkan pemerintah, bisa seperti itulah untuk kesejahteraan Pak Satpam. Kalau sudah punya semua ya alhamdulillah. Kalau warga kota insya Allah sudah punya semua sih. Mungkin klausul itu surat sehat mungkin bisa diusulkan ke tim pencari satpam yang baru Pak. Malam Ini bersuun Pak Budi ini. Yang lain Bapak Pak cukup nih. Oke, cukup menghormati bisa ditanggapi lagi. Pertama dari ini karena anak air lampu besar ini, maka tanggapan kami nanti kami akan sampaikan dulu Pak Edi. Tapi ini menjadi catatan usulan yang saya garis bawahi ke RT. Kalau pada pertemuan-pertemuan biasa yang disampaikan nanti pas rapat RW 3 bulanan itu, ini menjadi bahan usulan dari RT. Kemudian yang anggota juga kami coba akan cek RW mengenai JKN, mengenai kesehatan, apa sudah dapat JKN apa dulu, kalau belum nanti terima kasih evaluasinya dengan ini saya kira proposan terus nanti kita usulkan RW. Kemudian untuk surat sehat ini ya nanti kita usulkan juga, kita sampaikan, kita tekankan bahkan tapi ya nanti kalau yes kan kita dalam pekerjaan dibantu beliau dari untuk mengurus surat sehat sama cek kesehatan satpam yang sudah ada sama mengurus KJKN. Baik, angka nanti akan kita sampaikan ke Pak RW dan juga ke, kalau kemarin yang ngetes satpam itu padahal sudah seksi keamanan RW plus keamanan silakan di sana. Sebetulnya itu Pak ada 3 calon dari RW 902, Pak Pokok membawa 1, terus Pak Rano bawa 1, Pak Tito bawa 1. Rasanya kalau bisa kan dari RW 92, dari RW 10 2. Pak saya bisa informasikan masalah kesehatan Pak Mentuk tadi sudah kesehatan ini sudah keluar masuk rumah sakit sering Pak Pokok Pertanian untuk informasikan. Tapi Pak Tito motor atau itu harus masuk gitu kan. Saya bilang Pak Tito tanggung jawab loh. Bisa kalau tidak dilakukan akhirnya hubungannya mundur kan di sini mana-mana. Sudah informasinya ke Pak Agama. Dikit Pak sebelum ditutup ini, masalah iuran K9 untuk sementara ini kan jumlahnya sudah berapa? Nah, apakah selama ini kita kebetulan tidak ada yang awarahum, jumlahnya saya kira apa perlu terus tiap bulan kita setor itu iuran K9, apapun untuk sementara ditunda dulu, baru nanti setelah berkurang targetnya berapa kita iuran lagi kita beri RT ke K9. Itu saja mohon disampaikan ke Pak RW pagi ini saja. Nanti kita sampaikan juga informasi itu. Tapi kalau untuk laporan-laporannya sudah ada ya, nah, kita kirim. Jadi semua Berapa terakhir ini pernah ikut Pak. Saya itu pernah usul di rapat itu Pak Pak. Kalau bisa ya seperti yang belum memang agak banyak yang 3.000 nanti saya kirim lagi.
Namun dari tim pengukur servis supaya lanjut tidak lanjut itu ya ngana gitu lanjut ya. Jadi mana lanjutannya? Ada bunga tidak mungkin dan lanjut jiwanya dari RT ya. Jadi memang pernah diputusi oleh pengurus dari RW untuk iuran itu bersifat rutin seperti kas sosial kita berguna atau tidak tetap iuran seperti kewajiban. Akhirnya terus semuanya ada perjanjian karena Pak Tato mengundurkan diri, hanya Pak Muhan yang ganti. Kami tanya dari peserta yang ikut rapat, supaya lanjut, sampai tidak boleh diberhentikan. Dia sudah keputusan dapat. Tapi laporan tetap jalan. Ya, karena sudah ditertibkan dengan laporan meskipun iuran berjalan terus, tapi laporannya sekarang sudah dihasilkan karena sekarang dan setiap masing-masing tanggung jawab organisasi apapun di RW 12 ini yang memiliki laporan keuangan nanti dilaporkan di RW, pengurus RW, ini akan kita share ke RW. Kemarin sudah cukup lengkap dari RT dan bukan presiden dari 21 juta berapa? ini itu juga sudah kita informasikan. Dan tadinya Pak kalau sudah ada warga meninggal itu 1 juta, sudah akan naik 2 juta lah. Tidak dapat itu diputuskan Pak mau jadi tua, akhirnya 2 juta. Kalau ada musibah dan meninggal itu Pak. Kalau bicara kalau masih banyak di stop dulu sih memang kita pernah stop ya. Stop kalau manual itu kan tapi oke bahan CST kan tetap simpan dulu. Tadi diminta lagi dipakai. Soalnya tahun 9 itu saya ingat betul dulu ide awalnya dari saya pindahkan pengalaman saya sini berjalan jangan sampai yang ini nanti mau berjalan karena saya juga sudah mendekati usia yang paling tinggi. Sudah 2 juta ya? 2 juta sekarang santunan kematian 2 juta. Ya. Oke, itu ya. Iya betul. Gimana sih? Tadi beberapa usulan yang pertama dari Bang Mul, ada 2 terkait lampu merkuri dan satpam yang sudah mengundurkan diri. Kalau bisa lagi perlu kita pamit belum lalu. Tapi yang urgent itu satpam karena satpam itu dari kita buat kita harus bayar tiap bulan. Karena satpam tidak bisa. Jadi kalau 1 bulan 2 bulan ini kita isi nantinya kalau tidak di mana gitu. Dan masuk masa nunggu 3 bulan apa nunggu. Jadi Pak Eri koordinasi Itu kan sebenarnya harus tapi kok tumben nggak ada informasi di grup bilang kalau mengundurkan diri satpamnya begitu terima gaji langsung pamitan atau Kami langsung nggak? itu Pak Eri. Entah itu mungkin kira-kira kalau itu sudah dipanggil ke Pak Eri. Pak Eri langsung tahu. Ini jadi ada beberapa usulan yang mungkin nanti disampaikan juga Pak RW yang kedua dari Pak Andika yang terkait penerapan surat sehat bagi satpam baru sehingga tidak terjadi seperti yang kemarin. Kemudian yang keempat dari yang ini terkait evaluasi Kastam Bija 9 ini nanti bagaimana, tapi tadi sudah sedikit disundel oleh Pak Amul bahwa tetap lanjut dan berarti juga seperti itu. Nanti ke depan mungkin laporan-laporan terkait Kamboja 9 mungkin perlu disampaikan kembali. Mungkin itu yang bisa dirangkum. Bapak-bapak masih ada lagi? Yang cukup? Oke, kalau sudah cukup karena waktu juga sudah mendekati pukul 10 malam. Untuk itu mari pertemuan ini kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Imam kepada Bapak ini. Yang dapat ditarik. itu nunjuk selesai nggak apa-apa. Tinggal muncul aja teman-teman di kantor buatannya kan juga Sekalian bisa saya Oke, besok ya. salam. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
persatuan dan satu semangat untuk saling bergotong royong dalam kebaikan dan kemaslahatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menyadari bahwa segala upaya dan keputusan kami tidak akan berarti apa-apa tanpa taufik dan ridho Ya Allah. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalankan amanah ini. Teguhkanlah langkah kami dalam kebaikan dan kuatkan niat kami agar senantiasa lurus karena Allah. Jadikanlah seluruh upaya kami ini ikhlas karena Allah. Dan jangan engkau sisipkan padanya niat untuk saling selain engkau dan Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan hasil-hasil yang telah kami musyawarahkan. Jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari kesalahpahaman, jauhkanlah kami dari kesombongan. Tanamkanlah dalam hati kami kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan rasa saling percaya. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi, dan jadikanlah amal terbaik kami sebagai penutup dari hidup kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan keikhlasan kami selama rapat ini berlangsung. Jika ada kata-kata atau sikap yang kurang tepat, maka tutupilah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Satukan kami dalam kebaikan dan jadikan pertemuan kami ini sebagai bagian dari amal soleh yang Engkau catat sebagai pemberat timbangan kami di akhirat kelak nanti. Ya Allah, jadikanlah pertemuan yang Engkau rahmati dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang Engkau jaga dari maksiat. Jangan biarkan seorang pun dari kami menjadi orang yang celaka atau terhalang dari rahmat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk tema yang bisa bertemu tadi. Mari pertemuan malam ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan warga Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 9 November 2025.